Apakah kamu mencoba mendapatkan persetujuan Tuhan agar menerima berkat-Nya? Hari yang diberkati saudara-saudariku terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Terkadang kita merasa perlu mendapatkan persetujuan Tuhan supaya kita bisa menerima apa yang kita inginkan atau doakan. Kita bahkan melakukan banyak praktik keagamaan untuk menunjukkan betapa seriusnya kita melakukan segala sesuatu yang kita bisa demi memperoleh persetujuan Tuhan. Namun Tuhan kita, Yesus Kristus, mengingatkan kita bahwa bukan seperti itu cara Allah bekerja. Ketika memberkati kita, Ia memberkati kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa dirinya. Santa Teresa dari Lisieux adalah seorang wanita muda yang hidup di biara di Prancis pada akhir tahun 1800-an. Namun jiwanya milik dunia yang jauh lebih sederhana. Sementara para biarawati lain pada zamannya melakukan tapa yang berat dan devosi panjang yang rumit untuk memperoleh persetujuan Tuhan. Ia merasa kecil dan tidak mampu melakukan hal-hal seperti itu. Ia merenungkan Injil Matius bab 6, ayat 7-15 dan menyadari bahwa ia tidak perlu bertele-tele atau melakukan senam rohani. Ia menemukan jalan kecilnya, yaitu jalan kepercayaan mutlak kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Ia pernah membandingkan dirinya seperti seorang anak kecil yang berdiri di kaki tangga yang tinggi, tidak mampu naik menuju kekudusan dengan kekuatannya sendiri. Daripada melelahkan diri dengan berbagai usaha, ia hanya mengulurkan tangannya. Ia percaya bahwa jika seorang ayah di dunia akan segera mengangkat anaknya yang berseru kepadanya, terlebih lagi Bapa Surgawi akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Santa Teresa tidak berdoa untuk mengubah pikiran Tuhan. Ia berdoa untuk beristirahat dalam pelukannya. Baginya, doa Bapa kami adalah jaminan bahwa kita dipelihara. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia setia. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi kita gambaran yang mendalam tentang bagaimana berbicara kepada Allah. Ia memperingatkan kita untuk tidak bertele-tele, seperti mereka yang berpikir bahwa mereka akan didengar. Karena banyaknya kata-kata, ini adalah pengingat yang lembut. Doa bukanlah rumus ajaib, bukan negosiasi, dan bukan mesin otomatis yang dengan prosedur tertentu menjamin hasil. Sebaliknya, Yesus memperkenalkan satu kata yang paling revolusioner dalam perbendaharaan rohani kita. Bapa. Ketika kita mendoakan Bapa kami, kita bukan sekadar melafalkan sebuah doa. Kita sedang masuk ke dalam sebuah relasi. Dasar doa kita adalah kepercayaan, bukan teknik. Kita bisa jujur dan sederhana, karena Bapa kita sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita memintanya, Ia bukan hakim yang jauh, yang menunggu kita mengucapkan doa dengan sempurna. Ia adalah orang tua yang penuh kasih, yang lebih tertarik pada pribadi yang berdoa daripada kesempurnaan doanya. Seperti yang dikatakan Santa Teresa dari Lisieux, bagiku, doa adalah suatu dorongan hati. Doa adalah pandangan sederhana yang tertuju ke surga. Doa adalah seruan pengakuan dan kasih yang merangkul baik penderitaan maupun sukacita. Seringkali kita khawatir apakah kita melakukannya dengan benar. Tetapi Tuhan melihat hati. Kebutuhan kita dipenuhi bukan karena siapa kita, melainkan karena siapa Dia dan karena kita adalah milik-Nya. Ketika kita mengampuni orang lain, Ia mengampuni kita. Kita menyelaraskan hati kita dengan hati-Nya, membuka jalan agar rahmat-Nya mengalir. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.